Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, saya dari kelas pendidikan Fisika A. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai seremonial formal sekolah, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, beserta best practice sekolah atau kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah. Pembahasan pertama, kegiatan seremonial formal di sekolah. Seremonial bersifat upacara atau seremoni, sedangkan formal memiliki arti resmi sesuai keadaan adat yang berlaku. Seremonial formal sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan upacara sesuai dengan kebiasaan masing-masing di sekolah. Adapun contoh dari kegiatan seremonial formal di sekolah, yakni upacara bendera dan juga rapat guru. Upacara bendera. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin di setiap lembaga pendidikan, terutama sekolah, dilaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan hal itu sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di setiap sekolah. Upacara bendera ini guna untuk meningkatkan jiwa Pancasila, patriotisme, dan juga jiwa kebangsaan kepada semua peserta didik. Kemudian rapat guru. Rapat guru ini berlangsung yang dijadwalkan oleh langsung dari kepala sekolah. Nah, rapat guru ini guna untuk meninjau kembali dari keadaan sekolah tersebut. Kemudian membicarakan atau membahas mengenai hal-hal apa yang harus kita bangun ke depan agar supaya sekolah tersebut dapat berkembang sebagaimana mestinya. Kemudian kegiatan kurikuler terbagi atas dua, kegiatan intrakurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah bagian integral dari sekolah dengan tujuan utama tentunya mendidik siswa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, yakni lebih bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai program kegiatan kurikuler atau intrakurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Contoh kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler seperti diadakannya proses belajar mengajar di luar kelas ataupun di dalam kelas, atau bisa juga diadakan di suatu perpustakaan antara sesama murid atau juga murid dengan para guru. Kemudian ada kegiatan pramuka, kegiatan karane, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler dapat ditinjau dari sifat kegiatan, waktu pelaksanaan, sasaran dan tujuan program, teknis pelaksanaan, evaluasi dan kriteria keberhasilan. Sifat kegiatan. Bila dilihat dari sifat kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap siswa. Kegiatan intrakurikuler bersifat mengikat. Program intrakurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa di suatu tingkat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karenanya, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh pencapaian siswa pada tujuan kegiatan intrakurikuler ini. Sebaliknya, kegiatan ekstrakurikuler lebih bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai program kegiatan kurikuler atau intrakurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Sebagai kegiatan penunjang, maka kegiatan ekstrakurikuler sifatnya lebih luas dan tidak terlalu mengikat. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan lebih bergantung pada bakat, minat, dan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian pada waktu pelaksanaan. Kalau ditinjau dari waktu pelaksanaan, waktu untuk kegiatan kurikuler pasti dan tetap dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sangat bergantung pada sekolah yang bersangkutan, lebih bersifat fleksibel dan juga dinamis. Kemudian sasaran dan tujuan program. Sebagai kegiatan inti persekolahan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa,
Kegiatan kurikuler memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler atau intrakurikuler berhubungan dengan kegiatan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa, sementara kegiatan ekstrakurikuler lebih menumbuhkan pengembangan aspek-aspek lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan sebagai makhluk sosial, di samping tentu saja sebagai pembantu pencapaian tujuan kegiatan intrakurikuler. Kemudian teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan kegiatan intrakurikuler sebagai kegiatan inti persekolahan sangatlah ketat dan teratur dengan struktur program yang pasti sesuai kalender akademik. Kegiatan intrakurikuler berada di bawah tanggung jawab guru bidang studi atau guru kelas. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler penanggung jawabnya dapat guru kelas, guru bidang studi yang mungkin lebih bersifat teamwork sesuai dengan keahlian para guru tersebut untuk bidang-bidang tertentu. Bahkan tak jarang sekolah mempekerjakan tenaga dari luar untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana tenaga luar tersebut memiliki keahlian-keahlian khusus yang diprogramkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian evaluasi dan kriteria keberhasilan. Keberhasilan kegiatan kurikuler ditentukan oleh keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh sekolah. Evaluasi keberhasilan pencapaian ditentukan dengan menggunakan tes. Pada kegiatan ekstrakurikuler, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses keikutsertaan dalam kegiatan itu. Analisis dan evaluasi keberhasilan dilakukan secara kualitatif. Kemudian kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan yang baik harus dilakukan di sekolah, agar warga sekolah terbiasa dengan hal-hal positif, sehingga penerapannya pun dapat dilakukan di mana saja. Beberapa contoh kebiasaan positif di sekolah, seperti tepat waktu dalam berbagai hal, kemudian jabat tangan, baik itu sesama murid, murid dan guru dan juga guru, agar supaya mampu menjadi kebiasaan positif dalam sekolah. Kemudian sopan terhadap siapapun, tegur sapa, mengenakan seragam, antri, dan juga ramah lingkungan. Kebiasaan baik tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi kepala sekolah, guru, dan staf karyawan dalam bentuk aturan, bisa juga melalui tauladan yang ditunjukkan dalam keseharian kepala sekolah, guru, dan staf karyawan lainnya di sekolah. Itulah tadi pemaparan materi mengenai seremonial formal, kurikuler, dan juga kokurikuler, serta best practice sekolah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun etika berbicara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.